Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah Sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mereview dari dua buah pusaka yang baru saja saya dapatkan, Sobat. Bisa dibilang kedua pusaka ini adalah primadona di dunia Tosan Aji. Dan juga untuk di tuahnya pusaka yang pertama ini nanti adalah berkisar pada hal-hal kekayaan. Bisa dikatakan ini adalah pusaka untuk menunjang kekayaan, kemakmuran, dan juga kesejahteraan di dalam hidup. Lalu yang kedua, pusaka ini tuahnya diyakini untuk hal-hal kamukten yang menunjang kewibawaan dan juga dalam hal kepangkatan. Nah, seperti apa sih wujud dari kedua buah pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik Sobat semuanya, kita akan langsung saja untuk mereview dari pusaka yang pertama yang saya dapatkan dari salah seorang senior Tosan Aji di Solo. Nah, ini adalah pusaka pertama dari dua buah pusaka yang saya dapatkan baru-baru ini, Sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini, ini untuk diwarangkannya sudah dalam keadaan diservis oleh beliau. Dan juga untuk di pusakanya, Sobat, ternyata pun juga sudah diwarangi. Jadi ini sudah satu paket komplit. Jadi paketnya ini dia sudah dalam keadaan bersih. Jadi saya tidak usah untuk mewarangi dan juga tidak perlu lagi untuk menserviskan warangkanya. Ini sangat luar biasa. Jadi saya mendapatkan ini sudah dalam keadaan bersih dan sudah dalam keadaan glowing seperti ini, Sobat. Nah, ini untuk di warangkanya, untuk di kayunya saya masih belum kapan hari saya tidak tanya. Kira-kira ini masuk di kayu apa ya? Ini seratnya bagus loh, ini motifnya ini, Sobat. Ini warangka ini memakai model dari Gayaman Surakarta atau Gayaman Solo dengan pendoknya pendok belewah, Sobat. Ini sangat menyenangkan sekali. Saya mendapatkannya waktu itu, saya memang wah, ini memang betul-betul yang saya cari ini pusakanya. Dan untuk di dapurnya sendiri, Sobat, ini adalah dapur Sabuk Inten. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya dapur Sabuk Inten ini adalah salah satu dari pusaka yang diyakini tuahnya sebagai atau untuk menunjang kekayaan, kemakmuran, dan juga kesejahteraan di dalam hidup. Nah, seperti ini. Tentunya Sobat, ini adalah sebagai sebuah jalan ikhtiar. Jadi semuanya adalah karunia dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia, kita wajib untuk berikhtiar. Dan salah satu ikhtiar manusia adalah dengan berusaha dan juga berdoa. Dan pusaka ini adalah wujud dari doa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena di dalam pusaka ini tersemat doa-doa kebaikan. Nah, setiap dapur pusaka, setiap pamor pusaka itu mengandung filosofi, yang mana filosofi tersebut adalah wujud dari sebuah doa dan juga harapan pemiliknya. Itu seperti itu, Sobat. Nah, itulah kenapa saya sangat senang sekali waktu pertama kali saya tahu pusaka ini. Beliau bisa dikatakan memang kalau untuk di pusaka-pusaka lokasian, Mas Tony, terkadang kalau kita rezeki gitu mendapatkan sesuatu yang pusaka yang bagus, kata beliau seperti itu. Akhirnya terus saya gini, saya kalau bisa harus memahami pusaka tersebut karena memang pusakanya bagus dan warangkanya pun juga bagus. Saya tidak tanya ini apakah kira-kira warangka aslinya ataukah bukan gitu. Jadi saya mendapatkannya dari beliau sudah dalam keadaan bersih, sudah diservis. Nah, dan untuk di pusakanya sendiri, Sobat, ini sudah dalam keadaan diwarangi. Kita akan melihat bersama-sama. Nah, ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan yang akan kita review untuk di episode kita kali ini, Sobat. Dan untuk di dapurnya sendiri, ini adalah dapur Sabuk Inten. Nah, untuk di pamornya
Ini adalah pamor wiji timun. Kemarin pun pemiliknya juga bilang bahwasanya untuk di pamornya ini Mas Tony adalah pamor wiji timun. Baik dapur ataupun juga pamornya ini tuanya untuk hal kemakmuran, untuk hal kekayaan, untuk sarana sebagai ikhtiar mencari harta benda lebih mudah. Itu seperti itu sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini kalau Anda melihat, nah seperti ini. Karena pusaka ini sudah dalam keadaan bersih sobat, jadi ini nanti akan saya ulas secara lebih detail. Kita akan mengulasnya bersama-sama. Karena apa? Karena kalau saya mendapatkan pusaka yang masih kotor, biasanya cuma saya review sekedarnya gitu saja. Tapi kalau untuk di pusaka yang saya dapatkan sudah dalam keadaan bersih seperti ini, maka akan saya ulas secara tuntas. Jadi harus secara selesai karena sudah dalam keadaan bersih seperti ini sobat. Kalau masih kotor biasanya cuma saya ulas sedikit gitu saja. Nanti kalau sudah saya serviskan warangkanya, lalu juga sudah saya warangi bilahnya, akan saya ulas kembali biasanya seperti itu secara lebih detail atau secara lebih tuntas. Nah, tapi kalau sudah seperti ini, sudah bersih seperti ini sudah sangat layak koleksi. Ini biasanya akan langsung saya ulas sampai selesai. Itu seperti ini. Nanti akan kita ulas bersama-sama sobat mengenai tentang dapurnya, filosofi dari dapurnya, lalu juga pamornya, tuah dari pamornya, sekaligus nanti makna dari look 11 itu seperti apa. Nanti kita akan belajar bersama-sama sobat. Kita akan belajar mengenal dunia Tosan Aji secara lebih dekat. Kita akan mengenal, karena kalau kita tidak kenal, maka kita tidak akan pernah sayang dengan namanya Tosan Aji. Itulah kenapa kalau di antara sobat ini di luaran sana ada yang memandang Tosan Aji itu sesuatu yang menakutkan atau dipandang sebelah mata, itu adalah produk kolot dan juga sebagainya, maka berarti Anda masih belum mengenalnya, karena Anda masih belum mencintainya sobat. Tak kenal maka tak sayang. Oke, akan saya lanjutkan untuk mereview. Kita akan melanjutkan untuk mereview secara lebih detail, sekaligus saya nanti akan menunjukkan kepada sobat semuanya seperti apa sih wujud detail dari bilahnya dan juga pamornya. Baik sobat VMC, kita akan melanjutkan lagi. Nah, kita saat ini berpacu dengan hujan sobat, karena ini tadi waktu saya mau bikin video ini dalam keadaan gerimis. Jadi setelah gerimis kecil-kecil ini tadi kok terus ini reda, akhirnya terus saya lanjutkan untuk membuat videonya. Nah, ini sobat, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di kayunya, nah kalau Anda melihat di sini, ini sudah sangat glowing banget ya. Nah, karena senior Tosan Aji tersebut memang seorang bisa dikatakan meranggi juga, jadi beliau juga multi talenta. Meranggi sekaligus menjadi seorang senior Tosan Aji. Nah, jadi di dalam menyandangi pusakanya itu ya bisa dikatakan sangat serasi sekali gitu. Nah, ini adalah wujud dari warangkanya. Biasanya sobat, sebelum saya menikmati dari bilahnya, memang saya usahakan untuk menikmati dulu warangkanya, karena bagaimanapun juga warangka ini adalah sebagai wujud dari sebuah karya seni yang patut untuk dihargai. Nah, ini. Oke, kita akan lihat wujud dari pusakanya sobat, sekaligus nanti akan saya jabarkan sedikit filosofi dari dapurnya, pamornya, dan juga makna dari looknya. Nah, ini adalah dapur Sabu Inten sobat. Nah, Sabu Inten itu dialognya look 11 seperti ini. Nah, ini adalah dapur Sabu Inten. Bahwasanya Sabu Inten ini, jika dilihat dari arti katanya ini sobat, sabuk bagi orang Jawa adalah perlambang suatu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh serta laku prihatin untuk mencapai cita-cita yang disimbolkan dengan sabuk, atau istilahnya mengencangkan ikat pinggang. Sregep agawe kamulyan, yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh
akan menjadikan mulia atau jaya hidupnya. Inten atau intan adalah batu mulia yang indah, gemerlapan, dan bernilai tinggi. Simbol dari kemewahan dunia, kemakmuran, dan juga simbol dari kemuliaan hidup. Keris sapu inten ini adalah simbolisasi harapan agar orang yang memiliki keris ini dapat memiliki kehidupan yang mulia, kaya raya, dan mudah meraih cita-citanya dengan senantiasa hidup mawas diri bahwa hidup adalah sebuah kewelasan atau belas kasih Tuhan yang disimbolkan dengan Luk 11. Nah, itu adalah sedikit filosofi dari dapur sapu inten sobat. Lalu kita lanjutkan lagi untuk di pamornya. Nah, kalau Anda mendapati atau memiliki keris dengan pamor seperti ini, dia bulat-bulat seperti ini dan bulatnya kecil, berada di bagian tengah bilah, baik itu tombak ataupun keris. Nah, ini dinamakan pamor wiji timun sobat. Bentuknya serupa deretan biji ketimun, berada di tengah bilah keris atau tombak dari pangkal sampai ke ujung. Pamor ini diyakini tuahnya dapat membuat pemiliknya mudah mencari rezeki dan juga untuk wibawa dan ketenaran dalam lingkungan masyarakat. Dan konon pamor ini baik digunakan oleh pedagang maupun pengusaha. Nah, ini adalah filosofi dari pamornya, filosofi sekaligus tuah dari pamor wiji timun sobat. Lalu kita lanjutkan lagi untuk luknya. Nah, di sini karena ini luk 11 ini melambangkan permohonan akan belas kasih Tuhan agar senantiasa mudah meraih kemenangan, kekayaan, kesejahteraan, dan kedudukan yang tinggi dan terhormat. Nah, bisa dikatakan bahwasanya untuk di dapurnya, pamornya, dan luknya ini ternyata saling sambung menyambung, saling sinkron. Nah, seperti itu sobat. Nah, ini adalah dapur sapu inten. Nah, coba kalian amati ini untuk di dapurnya sendiri sobat, seperti ini. Nah, dialognya 11 ada sogokan rangkap, ada pecetan, lalu juga ada kembang kacang, ada lambe gajah, ada jalen. Nah, lalu juga di sini ada gereneng. Nah, di sini juga ada yang namanya serawean. Nah, ini adalah dapur sapu inten sobat. Oke, setelah kita mengetahui tentang filosofi dan tuah dari dapurnya, pamornya, sekaligus makna luk 11, kita akan melanjutkan untuk ini sobat. Saya akan membacakan tentang rangkuman dari adanya dapur sapu inten ini. Oke, sobat BMC, setelah kita mengetahui tentang filosofi dan tuah dari dapurnya, pamornya, sekaligus makna luknya, nah, di sini saya akan melanjutkan lagi untuk merangkum. Jadi bahwasanya keris ini dulu dipesan sebagai apa gitu loh, atau menjadi sebuah harapan seperti apa oleh pemiliknya. Jadi di sini saya merangkumnya menjadi sebuah satu kesatuan bahwasanya keris sapu inten ini mengajarkan kepada kita jika ingin hidupnya mulia dan berkecukupan akan harta benda, maka kita harus mau untuk laku prihatin sobat. Ibarat pepatah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan pusaka ini sobat pada masanya dalam pengamatan saya atau di dalam ini rangkuman saya bahwasanya mungkin dipesan oleh seseorang untuk membantu cita-citanya dalam meraih kekayaan, kemakmuran, kedudukan yang terhormat dengan karunia banyaknya harta benda yang berkecukupan, serta nantinya dirinya dan seluruh keluarganya serta anak keturunannya nanti senantiasa hidup kaya, makmur, dan dihormati oleh orang lain. Nah, seperti itu kira-kira di dalam rangkuman saya dalam menilai sebuah dapur sapu inten dengan pamor wiji timun yang memakai luk 11 ini sobat. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, serta melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan,
di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.